Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Santi. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai fertilisasi dan kehamilan pada bab sistem reproduksi manusia. Mari kita mulai bahas. Kalian ingat gak mengenai siklus menstruasi pada seorang perempuan? Menstruasi dapat terjadi apabila sel telur yang terdapat pada tuba Fallopi tidak dibuahi oleh sel sperma. Saat seorang perempuan mengalami menstruasi pertamanya, tidak jarang orang tua akan bilang, "Kamu kan udah haid, pergaulnya hati-hati ya," atau "Kamu harus bisa jaga diri, jangan mau diajak yang aneh-aneh." Emang kenapa sih orang tua bisa bilang kayak gitu? Baik remaja putra maupun remaja putri mengalami perubahan sekunder dan primer saat memasuki masa pubertas. Masa pubertas pada remaja putri umumnya terjadi pada usia 10,5 sampai 14 tahun. Perubahan sekunder pada remaja putri ditandai dengan growth spurt, berupa puncak kecepatan pertumbuhan tinggi badan atau PHP, serta puncak kecepatan penambahan berat badan. Perubahan primer remaja putra ditandai dengan mengalami mimpi basah, sedangkan remaja putri ditandai dengan menstruasi pertama. Seorang perempuan yang telah mengalami menstruasi menunjukkan bahwa ia telah mampu menghasilkan sel telur. Kenapa ya seorang perempuan yang sudah menstruasi bisa hamil? Sebelum kita bahas lebih lanjut, pernahkah dalam hati kalian memendam sebuah perasaan kepada seorang yang kamu sukai? Rasa suka, sayang, dan cinta itu merupakan anugerah dari Allah kepada ciptaannya. Saat kamu ada momen tertentu bareng si dia selama beberapa menit, bisa menimbulkan perasaan deg-degan loh. Tapi hati-hati ya nak, jangan terbawa perasaan, karena dari perasaan seperti itulah terkadang bisikan syaitan datang dan bisa saja menjadi awal kenakalan hingga melewati batas norma kesusilaan. Sekarang banyak sekali peristiwa yang miris seperti seks di luar nikah, aborsi, hingga yang paling miris pembunuhan pemerkosaan remaja. Berikut beberapa artikel yang ibu tampilkan mengenai peristiwa-peristiwa tersebut. Apa sih yang menyebabkan itu semua bisa terjadi? Remaja yang melakukan kenakalan seksual itu karena kurang penyuluhan tentang pendidikan seks. Di lingkungan kita, hal seperti ini masih dianggap tabu, apalagi membicarakan hal-hal yang berhubungan dengan seksual. Sehingga melalui materi sistem reproduksi pada manusia kali ini, kamu akan mengetahui tentang hal yang berkaitan dengan seksualitas. Jangan berpikiran negatif dulu ya. Kali ini kita akan membahas mengenai fertilisasi dan kehamilan. Bagaimana apabila sel telur yang terdapat pada tuba Fallopi dibuahi oleh sperma? Apabila ada sel sperma yang masuk ke dalam saluran reproduksi perempuan, sel sperma tersebut akan bergerak menuju sel telur. Apabila sperma telah bertemu dengan sel telur, maka bagian kepala sperma akan masuk ke dalam sel telur dan meninggalkan bagian ekornya di luar sel telur. Berikut bagian-bagian dari sperma. Ada bagian kepala yang terdiri dari akrosom dan nukleus, ada bagian leher, ada bagian tengah, yaitu mitokondria yang berbentuk spiral. Kemudian ada membran plasma dan ekor. Sel sperma menggunakan flagela yang bergerak memutar sebagai baling-baling untuk menggerakkan tubuhnya dalam cairan yang ada pada tuba Fallopi untuk menuju ke sel telur. Proses sperma menuju ovum diawali dari sel sperma mendekati nukleus. Lalu enzim akrosom sperma memakan lapisan jeli sel telur, kemudian protein kepala sperma terikat pada reseptor. Selanjutnya, membran plasma dari sperma dan sel telur bergabung. Kemudian nukleus sperma masuk ke dalam sel telur, dan yang terakhir membran fertilisasi terbentuk. Bagaimana sperma dapat menemukan lokasi sel telur? Sel sperma dapat menemukan lokasi sel telur karena sel telur menghasilkan senyawa kimia berupa hormon progesteron. Adanya sensor panas. Suhu tuba Fallopi atau tempat sel telur berada, di mana suhunya lebih tinggi dibandingkan suhu tempat penyimpanan sperma. Sel telur memiliki senyawa yang bernama fertilizin,
yang berfungsi mengaktifkan sperma agar bergerak lebih cepat. Sperma memiliki antifertilizin yang merupakan antigen oosit sekunder yang berfungsi melekatkan sperma pada oosit sekunder. Fertilisasi merupakan pembuahan atau dengan kata lain peleburan sel sperma dengan sel telur. Proses ini akan membentuk zigot dan menjadi embrio sebagai cikal bakal janin. Dokter kandungan pada umumnya melakukan penghitungan awal kehamilan dari hari pertama hingga terakhir, lebih kurang 2 minggu sebelum proses fertilisasi terjadi. Ada perbedaan kondisi antara sel telur yang tidak dibuahi dan berhasil dibuahi. Kalau tidak ada sperma yang berhasil membuahi sel telur, maka sel telur ini akan berpindah ke rahim, sehingga dapat menyebabkan dinding rahim menebal. Setelah itu, akan mengalami perubahan dan mengeluarkan darah. Inilah yang disebut dengan proses menstruasi. Nah, bedanya kalau sel telur berhasil dibuahi suatu sel sperma saja, maka sel sperma yang lain tidak dapat masuk karena dinding sel telur mengalami penebalan. Zigot yang terbentuk setelah terjadinya fertilisasi akan melakukan pembelahan. Selanjutnya berkembang menjadi embrio yang akan menuju ke rahim, kemudian tertanam ke dalam endometrium. Pada kondisi ini, seseorang perempuan mengalami kehamilan. Skema proses fertilisasi hingga implantasi. Diawali dari ovulasi, terjadi pengeluaran sel telur dari ovarium. Kedua, fertilisasi terjadi peleburan inti sel telur dengan inti sel sperma sehingga terbentuk zigot. Ketiga, mengalami pembelahan. Satu sel zigot membelah menjadi 2, kemudian menjadi 4 sel, dan seterusnya. Pembelahan ini terjadi dalam tuba Fallopi. Lalu pembelahan lanjutan, zigot terus membelah sehingga terbentuk sekumpulan sel seperti buah anggur yang disebut morula. Morula terus mengalami pembelahan sehingga terbentuk blastosit. Blastosit selanjutnya menempel ke dalam endometrium yang disebut proses implantasi. Kenapa ya dokter kandungan bisa memprediksi kelahiran? Sebenarnya dokter itu memprediksi berdasarkan hitungan kehamilan. Lama kehamilan pada umumnya berkisar 266 hari atau 38 minggu atau 9 bulan 10 hari. Dokter menggunakan hitungan berdasarkan waktu haid terakhir. Ya, dengan kata lain, lama kehamilan tersebut dihitung dari waktu fertilisasi hingga kelahiran. 2 minggu setelah proses fertilisasi, zigot membelah secara mitosis dengan cepat dari 2 sel, 4 sel, 8 sel, 16 sel, kemudian 32 sel. Sel-sel tersebut terus tumbuh dan menghasilkan enzim proteolitik yang akan membentuk plasenta atau ari-ari. Plasenta sendiri memiliki fungsi sebagai sistem pencernaan, pernapasan, dan ekskresi bagi janin. Perkembangan embrio dalam kandungan dapat dibagi dalam 3 periode atau trimester, yaitu sekitar 3 bulan pada setiap periodenya. Trimester pertama terbentuknya hampir semua organ tubuh. Janin sangat rentan terhadap radiasi, obat, atau alkohol. Oleh karena itu, ibu hamil harus memilih nutrisi yang baik dan menjauhi kebiasaan buruk seperti merokok dan minum minuman beralkohol, agar janin yang dikandungnya tidak mengalami kecacatan atau gangguan kesehatan lainnya. Trimester kedua, perkembangan utama janin yaitu pembesaran ukuran janin dan perbaikan struktur menjadi lebih detail. Tidak ada perkembangan mendasar seperti pada trimester pertama. Trimester ketiga, terjadi pertumbuhan ukuran bayi yang sangat pesat untuk mendapatkan kekuatan menghadapi hidup di lingkungan luar. Membran pelindung janin terdiri dari beberapa. Ada chorion, allantois, saccus vitellinus, dan amnion. Chorion, membran terluar yang melingkupi embrio. Chorion, jaringan endometrium uterus membentuk plasenta bagi embrio. Allantois, membran pembentuk tali pusar. Terdapat pembuluh darah yang menyalurkan zat makanan dan oksigen dari ibu. Selain itu, berfungsi juga untuk mengeluarkan sisa metabolisme seperti karbon dioksida dan urea. Saccus vitellinus, membran berbentuk kantung yang merupakan tempat pembentukan sel-sel darah dan pembuluh darah pertama bagi embrio. Amnion, membran dengan bentuk langit-langit berongga yang berisi cairan amnio
atau ketuban. Cairan ini berfungsi menjaga embrio agar bisa bergerak bebas dan terlindung dari guncangan. Mulai dari mengandung kita di dalam rahim saja, ibu kita sudah merasakan susah payah. Ditambah lagi saat melahirkan kita ke dunia. Ibu mempertaruhkan nyawanya supaya si anak bisa lahir dengan selamat. Maka dari itu, sebagai anak zaman now, harus peka terhadap masalah pendidikan seksual dan proses-proses seperti penjelasan tadi. Kebayang gak sih bagaimana susah dan sakitnya seorang ibu ketika mengandung janin dan melahirkan? Maka dari itu, jangan durhaka atau membantah perintah orang tua ya. Coba deh kamu renungkan sendiri, seberapa sering orang tua kamu memberikan edukasi tentang seks? Gak jarang loh orang tua atau remaja itu sendiri yang masih canggung untuk menanyakan hal-hal demikian, entah karena malu atau merasa aneh dengan perasaan sendiri. Makanya tidak heran kebanyakan orang tua akan memberikan nasihat ke anak perempuannya yang telah mengalami menstruasi. Meskipun secara biologis sudah siap, namun remaja seusiamu dianggap belum siap secara fisik, mental, dan ekonomi untuk mengalami kehamilan. Jadi, ingat ya, kalian harus hati-hati dalam bergaul, baik anak laki-laki maupun anak perempuan. Jangan sampai terjerumus ke pergaulan bebas. Sekolahlah dulu dan gapai cita-citamu ya. Nah, anak-anak, itulah kenapa pentingnya kita belajar mengenai fertilisasi dan kehamilan. Selain belajar untuk menghargai kedua orang tua, khususnya ibu, kita juga diajarkan supaya terhindar dari segala bentuk kenakalan remaja, khususnya yang berhubungan dengan hal-hal seksual. Terima kasih. Nah, bagaimana pembahasan yang tadi? Apakah bisa membantu kalian dalam memahami materi fertilisasi dan kehamilan? Semoga bisa ya, dan semoga bisa bermanfaat bagi kalian dalam menjalani kehidupan sehari-hari agar bisa terhindar dari pergaulan bebas dan pergaulan-pergaulan yang negatif lainnya. Assalamualaikum.